Halo everyone, tahu nggak sih kalian bahwa di tahun 2023 sekarang sedang marak-maraknya orang berpolitik? Di tahun 2024 mendatang akan terjadi pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Namun, adanya isu bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi merubah Undang-Undang tentang Pemilu pasal 169 bahwasanya usia capres dan cawapres harus di atas 40 tahun. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi integritas nasional dan mengubah kestabilan hukum di Indonesia. Mengapa hal ini bisa menjadi ancaman bagi kestabilan hukum di negara Indonesia? Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang lama tidak sesuai dengan hak dalam pasal pemilihan umum. Namun yang dapat mengubah ataupun menambah undang-undang hanya DPR dan MPR. Dengan mengambil wewenang MPR dalam mengubah undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah mengancam kestabilan hukum di negeri ini. Yang pertama, ancaman terhadap Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai demokrasi. Mengancam persatuan NKRI dan tidak menjunjung tinggi nilai demokrasi dapat merusak stabilitas negara. Demokrasi yang kuat memerlukan partisipasi dan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Ancaman terhadap persatuan dapat memicu konflik internal yang berpotensi memecah belah masyarakat. Yang kedua, pelanggaran terhadap Pancasila sila keempat. Melanggar landasan Pancasila sila keempat yaitu musyawarah untuk kepentingan bersama dapat merugikan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Jika kepentingan bersama tidak diutamakan, mungkin ada kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Yang ketiga, merusak pondasi demokrasi. Melanggar prinsip demokrasi berpotensi merusak pondasi negara. Demokrasi yang sehat memerlukan kebebasan berpendapat, proses pemilihan yang adil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ancaman terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas demokrasi dan melemahkan legitimasi pemerintahan. Ancaman terhadap identitas nasional. Perubahan hukum secara sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur undang-undang dapat mengancam identitas nasional. Konstitusi dan Undang-Undang 1945 merupakan fondasi hukum yang mengikat bagi negara. Perubahan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan identitas nasional yang dibangun atas dasar hukum tersebut. Dengan sila keempat berarti bahwa bangsa Indonesia menganut demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sila keempat ini menegaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti menggunakan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, serta didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal didasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Demokrasi itu adalah soal warga. Negara tidak akan eksis tanpa warga. Demokrasi bukan sekadar menjalankan kekuasaan, tapi yang harus jadi pegangan adalah esensinya untuk warga. Dipertanggungjawabkan untuk warga, ini yang mau saya garis bawahi, ucap Bivitri. Menurutnya sangat penting sekali untuk belajar negara hukum sebagai valis. Dalam pemaparannya terdapat 6 isu penting dalam putusan MK nomor 90 PUU.